Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nama saya Angga Praja Buana, lahir dan besar di Situbondo. Almarhum Bapak Yon ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan Kenditnya, mungkin saya nggak akan ada di sini mungkin sudah ya, karena kemana ini udah janji saya juga untuk beliau. Oke, yuk kita mulai dengan ini aja. Kalau info pendaftaran sudah ada di Facebook Angga Praja Buana. Di situ ada, di beranda saya ada nomor telepon yang bisa kalian telepon setiap pagi jam 8 aja. Itu saya batasi 1 sampai 1 jam aja, karena pembatasan kuota kita pakai karena tenaga Mas Angga terbatas. Jadi kalau memang rezeki insya Allah akan nyambung. Kalau masih belum rezekinya, kalian bisa coba mencoba jalan kesembuhan di tempat lain, meskipun itu medis atau alternatif. Dicoba, selain Mas Angga masih banyak jalan untuk mencari kesembuhan. Kalau WA ada di situ juga nomor WA-nya ya. Sudah jelas infonya di akun YouTube Angga Praja Buana P17ET juga ada di situ. Bisa kalian simak semua infonya. Oke. Kayaknya gak enak ya. Yang YouTube ini kasihan sih. Oke, gini aja. Oke. Yuk kita mulai. Mas Angga dulu ya, saya catat dulu aja semuanya, nanti biar penjelasannya jadi satu. Sak nafas, oke. Amin. Doa terbaik buat kalian semuanya, sukses buat kalian semuanya ya. Apalagi sak nafas, terus saya catat sak nafas udah. Apalagi lambung, mah kronis, asam lambung. Sama-sama Mas Arif, insya Allah orang baik akan selalu ketemu orang baik dan akan dipermudah jalannya. Insya Allah ketemu lagi Mas, katanya mau bikin acara sama saya Mas Arif. Oke, kita mulai dengan sesak nafas. Oke, sesak nafas ini banyak faktor. Sesak nafas ini bisa dari yang kalian bilang itu, bisa dari yang namanya lambung, keluhan di lambung, bisa dari paru-paru, bisa asma ya. Terus bisa juga karena bekas jatuh, bisa bronkitis, bisa jantung, bisa macam-macam. Kita mulai dari sesak yang asma ya. Asma kalian bisa bikin kunyit putih 1 jengkal segini ya, diparut. Gak ada yang panjang, yang pendek, sambung-sambung. Bisa kalian beri air 5 sendok. Setelah dikasih air 5 sendok, bisa kalian peras, campur dengan madu 1 sendok ya. Bisa diminum pagi hari setelah makan. Itu untuk pagi hari. Untuk malam hari, kalian bisa bikin serai 1 batang ya, potong kecil-kecil ya. Direbus, airnya 1,5 gelas dijadikan 1 gelas. Nah, waktu mau minum kasih gula batu atau madu secukupnya. Oke, jadi pagi hari kalian bisa bikin kunyit putih madu, malam kalian bisa bikin serai dicampur dengan gula batu atau madu ya. Itu untuk sesak nafas, asma, bronkitis dan sejenisnya. Untuk sesak nafas yang hubungannya dengan jantung, sama, pagi bisa kalian bikin kunyit putih madu seperti yang tadi Mas Angga jelasin. Cuman yang malam bukan serai. Kalian bisa bikin bawang putih 1 siung ya, tusuk garpu, dibakar ke api. Itu kalau masak dia empuk dan dimakan tidak pedes. Kalau masih pedes berarti dia kurang masak. Setelah masak dia gosong, kalian bisa bersihkan gosongnya, kemudian kalian bisa makan itu bawang putih. Jadi untuk yang jantung, pagi kunyit putih madu, malam bisa kalian bawang putih dibakar. Itu untuk sesak nafas yang tadi, yang asma, bronkitis sama jantung. Lanjut dengan lambung. Lambung juga bisa menyebabkan sesak nafas. Nah, ketika dia telat makan, kecut, pahit, pedas, kurang istirahat, itu juga bisa berpengaruh terhadap lambung. Untuk lambung kalian bisa bikin daun beluntas 1 genggam, daun beluntas atau luntas orang Jawa sering bilang, 1 genggam ya. Direbus. Airnya
1,5 gelas dijadikan 1 gelas. Kalian bisa minum 1 gelas 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Itu untuk lambung. Yang cenderung tensinya rendah, kalian bisa ditambah gula merah secukupnya. Kasih dulu, Mas Angga pindah dulu yang ini. Oke. Oke. Ini aja ya. Biar sama-sama bisa lihat. Lanjut. Program hamil. Oke, program hamil. Untuk program hamil, seperti yang saya bilang, harus kedua-duanya dicek. Kenapa? Karena belum tentu si istri yang bermasalah. Nah, terkadang si suami itu yang ada masalah. Makanya dua-duanya harus kita cek. Untuk si istri, kalian bisa melakukan medical check up seperti USG, HSG, dan sejenisnya. Ketika diketahui masalah kista, miom, penyumbatan di tuba fallopi, rahim retro, ada endometriosis, ada adenomiosis atau sejenisnya yang bisa mengakibatkan proses kehamilan itu terganggu, itu bisa kalian sebutin sekarang apa keluhan dalam program hamil kalian. Untuk laki-laki itu biasanya Mas Angga suruh cek yang namanya sperma. Yang bermasalah di kualitas apa di kuantitinya. Kualitas itu bisa dari pergerakan spermanya, ya, atau di bentuknya. Kalau di kuantiti itu jumlahnya. Oke, untuk program hamil silahkan kalian sebutin keluhannya apa, Mas Angga jawab dan Mas Angga kasih solusinya seperti apa nanti. Oke. Hernia. Hernia Mas Angga taruh dulu ya. Ini program hamil apa? Hernia sakit punggung Mas Angga taruh. Bisa kalian juga lihat di YouTube, di Facebook saya ya, Angga Prajabuana. Ntar lagi Mas Angga program hamil, hernia, sama apa ini? Kalian tanya apa di YouTube? Infeksi saluran kencing, oke. Promil, infeksi saluran kencing, ambeien, Mas Angga catat sudah. Sip. Biar saya catat aja. Promil, ISK, sama apa, liver, terus HNP atau saraf kejepit. Jadi biar sekalian aja tanyakan sekarang, jadi biar Mas Angga langsung jawabnya sekalian. Apa di YouTube apa lagi? Sperma. Nanti saya jadikan dengan program hamil. Miom ya. Miom, kista ovarium, apa lagi? Perokok pengaruh. Jantung tadi sudah. Kista ya. Oke. Saya awali dari program hamil ya. Tadi ada beberapa dari kalian yang tanya tentang kista. Kista itu cairan yang nempel di dinding rahim, itu juga salah satu penyebab susahnya kalian untuk hamil. Jadi untuk kista, kalian bisa ketahuan itu ketika melakukan yang namanya USG, berapa besar kistanya. Untuk penanganan kista, kalau di Mas Angga, kalian bisa bikin sama seperti tadi, kunyit putih 1 jengkal segini. Kalian bisa parut, setelah diparut kalian bisa kasih air 5 sendok makan. Setelah air 5 sendok makan, bisa kalian campur madu sesendok. Ya, diminum 1 hari sekali, pagi atau malam, terserah kalian, bebas. Itu bisa kalian pakai kunyit putih madu, bisa untuk miom, kista, rahim retro, penyumbatan. Jadi dia bisa universal untuk kunyit putih madu, dan itu pun aman insya Allah. Kalau kalian yang tensinya rendah, bisa coba separuh dosis itu ya. Oke, untuk kista, miom, penyumbatan, rahim retro, kalian bisa pakai kunyit putih madu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa replay video ini lagi untuk keterangan yang Mas Angga bilang tadi. Terus untuk sperma tadi ya, sperma bisa pakai itu juga, bisa pakai kunyit putih madu juga bisa. Itu untuk dosis rendah. Untuk hormon, menambah hormon pada perempuan, kalian bisa jus apel hijau ya, ganjil 1 atau 3 apel hijaunya, ditambah dengan kecamba pendek 1 sendok makan. Kalian blender, kalian bisa minum 1 hari sekali itu ya, jus apel hijau dan kecamba 1 sendok makan. Itu untuk
yang kekurangan hormon di perempuan, yang biasanya PCOS, yang menyebabkan siklus mensnya itu nggak teratur dan mensnya dikit-dikit. Ada juga biasanya yang program hamil yang tanya tentang keputihan. Kalau keputihan, kalian bisa berjemur di panasnya biar hitam. Gak guyon. Jadi kalau keputihan, kalian bisa bikin jus buah naga, ya, tanpa es dan tanpa gula. Kalau pengen pemanis, kalian udah dapat manisnya sebenarnya dari buah naganya, atau kalau kurang manis lagi, kalian bisa pakai madu secukupnya. Itu untuk keputihan. Lanjut di liver. Tadi ada yang tanya liver. Kalau lambung, Mas Angga kan tadi kasih tahu beluntas 1 genggam, direbus, airnya 1,5 gelas dijadikan 1 gelas ya. Itu untuk lambung. Untuk liver sama, daun beluntas 1 genggam, direbus, airnya 1,5 gelas dijadikan 1 gelas. Cuman bedanya kalian bisa kasih gula merah secukupnya, gula merah atau gula aren secukupnya, sampai semanis yang kalian suka. Diminum 2 kali, pagi dan malam. Itu untuk liver, hepatitis, sirosis, insya Allah. Coba bikin itu, mudah-mudahan keluhan liver bisa sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut di HNP atau saraf kejepit. Saraf kejepit, nah ini kebanyakan pasien yang mendaftar ke saya juga kebanyakan saraf kejepit. Saya kasih pemahaman dahulu untuk saraf kejepit ya. Saraf kejepit itu biasanya diakibatkan 1, bekas jatuh duduk, entah yang baru beberapa saat atau yang sudah bertahun-tahun yang lalu. 2, bisa karena bekas kecelakaan. 3, bisa gara-gara ada kista di tulang belakang kalian, atau pernah kena TB tulang yang menyerang ruas-ruas tulang belakang. Jadi saraf kejepit itu rata-rata menyerang yang namanya bantalan tulang belakang, ruas tulang belakang. Untuk saraf kejepit, dia yang belum operasi itu lebih enak penanganannya buat Mas Angga ketimbang pasien yang setelah operasi. Tapi lihat dulu operasinya operasi ringan atau memang udah operasi berat. Kalau operasi ringan, Mas Angga juga masih bisa bantu. Dan untuk saraf kejepit, peluang terbaik untuk pasien yang saraf kejepit yang sudah mengalami kelumpuhan, Mas Angga bisa kasih penanganan atau solusi dengan catatan dia boleh nggak bisa jalan atau mengalami kelumpuhan, dengan catatan dia masih merasakan yang namanya pipis dan BAB. Artinya pipisnya kerasa dan buang air besarnya kerasa. Artinya saraf rasanya masih bagus di situ. Ketika pipis dan BAB-nya kerasa, itu peluangnya besar untuk kalian sembuh. Tapi ketika kalian mengalami kelumpuhan karena HNP atau saraf kejepit dan saraf rasanya udah nggak kerasa, pipis dan BAB nggak kerasa, itu peluangnya udah kecil sekali, sangat kecil sekali ketika pipis BAB nggak kerasa, apalagi dengan organ yang sudah mulai mengecil. Jadi paling enak penanganannya ketika masih pipis dan BAB kerasa. Oke, jangan lupa di share ya, like, share, dan ya komennya pasti Mas Angga balas satu persatu karena ribuan komen ini sekarang ya. Jadi bisa kalian share dulu video ini agar bermanfaat buat orang-orang di luar sana yang bingung tentang bagaimana penanganan penyakitnya. Jadi bisa kalian share video Mas Angga ini, jadi biar lebih banyak yang nonton dan pada akhirnya menjadi ladang pahala juga buat yang nge-share, karena kalian juga memberikan informasi buat orang-orang di sana yang lagi sakit, yang membutuhkan saran bagaimana penanganan penyakitnya ya. Bantu share ya. Oke, lanjut. Tak catat dulu. Kreatin ya, ginjal berarti ya. Terus asam urat, kolesterol. Tanya apa nih? Tensi, gula, ginjal, asam urat, kolesterol, tensi, gula, apalagi lambung tadi udah. Oke. Speech delay, telat berbicara. Terus autis. Terus speech delay ya. Nggak catat biar
nanti jadi satu penjelasannya dan kalian bisa menyimaknya. Udah speech delay Mas Angga udah kasih. Sama susah bicara, autis, speech delay udah, lemah syahwat. Oke. Apalagi asma tadi udah, saraf kejepit udah, tensi darah rendah ntar lagi Mas Angga. Tubapalopi tadi udah. Oke. Subur tadi udah, mata minus, mata ya. Apalagi asam urat udah Mas Angga. Darah tinggi, lemah syahwat. Oke, cukup ini dulu ya. Oke. Disimak. Dimulai dari yang pertama, ginjal. Ginjal. Untuk ginjal dilihat dulu keratinnya berapa ya. Udah cuci darah belum? Ini Mas Angga kasih untuk kasus ginjal yang belum cuci darah. Kalau yang sudah cuci darah, Mas Angga nggak sarankan untuk mengkonsumsi yang Mas Angga udah mau kasih tahu sekarang. Ginjal, kalian bisa bikin kunyit putih madu atau daun beluntas yang tadi Mas Angga udah kasih tahu. Itu bisa untuk ginjal kalian, kunyit putih madu atau beluntas. Ginjal paling bagus kalian bisa mengkonsumsi juga labu siem manisa atau labu putih belonceng yang panjang itu. Bisa kalian kuah bening setiap hari. Itu bagus untuk ginjal. Yang kedua, asam urat, kolesterol, trigliserid, lemak darah itu bisa kompleks jadi satu. Ini untuk ramuannya. Kunyit putih 1/4 kilo bisa kalian parut tanpa peras ya, kunyit putih. Daun salam 1 genggam. Ya, daun salam 1 genggam. 1 genggam segini aja. Kalau ada yang masih seger ya, kalian bisa rebus airnya 11 gelas air dijadikan 8 gelas. Yang 8 gelas kalian saring, peras ampasnya, buang ampasnya, jadi tinggal airnya aja yang 8 gelas. Bisa kalian minum 1 gelas 1 kali sehari malam mau tidur. Sisanya bisa kalian taruh di kulkas, besok malamnya dihangat dulu baru diminum kembali. Itu untuk keluhan asam urat, trigliserid, kolesterol dan sejenis lemak-lemak yang lain. Setelah beberapa hari minum bisa kalian cek dulu. Takutnya terlalu rendah juga nggak bagus. Kalau udah normal, udah stop. Jangan diminum lagi ya. Jadi nggak tergantungan kok. Aman. Lanjut. Tensi. Untuk hipertensi, kalian untuk yang mudah, nah, biasanya Mas Angga pakai 2. 1, jus timun 4. 4 timun itu di jus, di blender atau diparut, saring, peras, airnya diminum 1 hari sekali, malam hari menjelang tidur. Kalau udah turun di stop ya. 2, Mas Angga bisanya pakai juga untuk tensi tinggi. Daun alpukat 3 lembar, dipotong kecil-kecil, airnya 1,5 gelas dijadikan 1 gelas direbus, saring, minum ya. Malam hari sebelum tidur juga. Kalau udah normal, di stop, jangan diminum lagi. Itu untuk tensi tinggi. Untuk tensi rendah gampang, enak sekali kalau tensi rendah. Kalian bisa beli sate kambing, kalian bisa beli sawo mateng, telur asin, jadi enak. Enak. Sakit boyok, kurang piknik Anda. Tensi udah. Gula. Nah, ini penting untuk kalian yang menderita diabetes mellitus atau kencing manis, bisa disimak. Ini ramuan yang insya Allah akan maknyus untuk menurunkan kadar gula. Kunyit putih segini, kunyit putih segini. Tidak ada yang panjang, yang pendek, sambung-sambung. Parut ya. Daun salam 1 genggam. Terus teh tubruk, entah itu teh cap bandulan atau teh poci yang sering kalian temui di Indomaret. Kunyit putih 1 jengkal, daun salam 1 genggam, teh tubruk yang sebesar ini aja, itu dicampur jadi 1, dan dikasih pinang muda 1. Pinang muda dibelah, diambil dagingnya, potong kecil-kecil. Kalian bisa campur 4 bahan itu, kalian rebus dengan 9 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, kalian bisa saring, ampasnya diperes, buang ampasnya. Kemudian kalian minum 1 gelas 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Dan ini bisa untuk meningkatkan vitalitas juga untuk para kaum lelaki yang menderita kencing manis atau diabetes. Sisanya taruh di kulkas, besok mau minum diingat dulu baru diminum kembali. Itu untuk kencing manis, oke? Speech delay, autis. Mas Angga ambil air sebentar.
Oke. Ini untuk para orang tua, para ibu, para ayah yang anaknya menderita speech delay atau telat bicara. Ada terapi yang bisa kalian coba. Ini lidah. Kalian bisa suruh anak kalian itu untuk senam lidah. Disuruh melet ke depan. Pol 3 kali. 3. Samping kiri. 3. Samping kanan pun 3. Itu disuruh senam lidah dulu. Karena rata-rata untuk anak yang speech delay, dia kalau nggak lidahnya mengkerut ke dalam, pendek, dia bisa juga ketekuk. Dan kalian bisa juga setelah senam lidah seperti itu, kalian bisa pegang lidahnya. Kalian bisa tarik pelan-pelan. Jangan keras, ikuti iramanya. Ditarik ke depan 3 kali. Setelah kalian suruh senam, bisa kalian juga tarik ke samping 3 kali. Dan samping sini juga 3 kali. Kalian bisa itu pakai sarung tangan atau pakai sapu tangan ya untuk speech delay itu. Untuk ramuannya kalian bila kasih untuk anak kalian kunyit putih madu yang tadi Mas Angga bilang. Itu untuk anak-anak yang speech delay, telat bicara atau gangguan di autis. Ya, bisa kalian coba yang tadi untuk yang telat ngomong. Kalau yang autis bisa kalian kasih itu kunyit putih madu. Oke. Syahwat tadi sudah. Syahwat ini aja yang gampang. Kalau mau kalian syahwat gampang. Ambil pinang muda 1. Ini untuk vitalitas laki-laki. Pinang muda 1. Belah. Ambil dagingnya, potong kecil-kecil. Bisa kalian rebus atau bisa kalian di jus dengan air 1 gelas. Bisa kalian campur dengan kuning telur ayam kampung. Bisa kalian kasih juga kunyit kuning segini. Bisa kalian juga kasih madu secukupnya. Jadi pinang muda, kunyit kuning, kuning telur, dan madu. Kalau pengen hilang rasa amisnya bisa kalian kasih jeruk nipis secukupnya. Itu untuk kejantanan, untuk yang lemah syahwat ya. Jangan lupa ya di share dulu. Jadi mumpung Mas Angga kosong, jadi Mas Angga bisa jawab semua pertanyaan kalian dan bisa bermanfaat buat orang-orang banyak. Di share dulu. Share video ini sebanyak mungkin agar lebih banyak bermanfaat, lebih banyak pahala yang kita dapat. Dan kalian kan yang share pada akhirnya juga akan mendapat pahala karena memberikan informasi yang positif untuk orang-orang sakit yang butuh penanganan, yang bingung bagaimana untuk menangani penyakitnya. Lanjut. Mata kalian bisa bikin jus tomat di mix dengan wortel. Bisa pagi dan malam. Oke, itu untuk mata, minus, plus, dan silinder. Muda, ginjal, asam urat, kolesterol, trigliserid, lemak, tensi, gula, autis, speech delay, lemah syahwat mata, Mas Angga udah jawab. Kalian yang belum menyimak, yang baru bergabung, bisa putar ulang lagi video ini untuk mendapatkan infonya. Lanjut, Mas Angga catat dulu epilepsi ya. Epilepsi. Apalagi? Nah, di YouTube tanya ALS ya. Bisa teh jahe madu untuk ALS ya. Hernia. Oke, epilepsi, hernia. Apalagi? Jantung udah. Kolesterol udah. Bisa diputar balik video Mas Angga replay. HNP udah. Hipertiroid ya, tiroid. Oke. PCOS itu udah Mas Angga tadi putar balik videonya ya. Kalau bawaan lahir Mas Angga nggak bisa ya untuk Nartinain ya. Nurunin darah udah. Autoimun jenisnya apa? Banyak jenis autoimun. Hipertiroid udah Mas Angga catat, bentar lagi Mas Angga jelasin. Emah udah, hepatitis udah, diabetes udah, kesuburan udah,
vertigo. Ntar lagi hipertiroid Mas Angga. Ini tak jadikan satu dulu biar penjelasannya jadi satu dan kalian bisa tinggal nyimak aja. Kalau udah mengecil susah itu untuk ditangani. Lambung udah, lubapalopi udah, gatal-gatal oke. Pusing ntar lagi. Asam lambung tadi udah. Autoimun MS habis ini Mas Angga jawab multiple scoliosis. Ini Mas Angga masih catat, jadi biar kalian tinggal nyimak nanti. Kalau jawab satu-satu gini dengan komen yang terus-terusan, Mas Angga bingung. Mending saya catat karena ada beberapa pertanyaan yang sama kan. Mual untuk ibu hamil semester pertama, jus buah naga aja. Ya mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, Mas Adi sekeluarga juga ya. Kalau putus udah nggak bisa taker TBC oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 pertanyaan lagi. Daya ingat 2 lagi. Nurunin BB 1 lagi. Batu empedu oke. Oke. Amenorrhea primer dini dari lahir. Itu yang nggak pernah mens ya. Susah tuh. Dimulai dari pertama. Simak ya. Epilepsi. Untuk epilepsi dilihat dulu kasusnya separah apa epilepsinya. Kalau masih anaknya dalam kondisi oke, artinya dia masih makan enak, sadar, dan bukan bawaan lahir apalagi itu lebih enak. Jadi kalau bayi di bawah 2 tahun Mas Angga nggak rekom kalau solusi ini. Lebih baik kalian untuk bayi dikonsulkan kepada dokter spesialis anak. Ini untuk anak-anak dewasa aja ya untuk epilepsi. Sama seperti tadi, kalian bisa bikin kunyit putih madu seperti yang Mas Angga bahas tadi. Untuk pantangannya, selain makanan dan minum instan, kalian harus jauhi yang namanya semua ayam. Itu untuk epilepsi. Oke? 2, hernia. Hernia, kalian bisa ambil bunga melati secukupnya, ditumbuk halus, tempelin ke yang bengkak di hernianya itu, kasih kasa, kasih plester. Malam hari sebelum tidur kasih, bangun tidur buka, ya. Dengan catatan maaf, bukan ngomong jorok, rambut di titik hernianya itu, di titik alat vital kalian itu bisa dipotong dulu, dipangkas habis dulu, karena biar sari melatinya itu bisa ngeresap ke pori-porinya ya. Jadi biar enak. Untuk ramuannya kasihan bisa minum kunyit putih madu untuk itu hernia. Lanjut tiroid, hipertiroid. Ini yang kalian tanya, tiroid dan hipertiroid. Kalian bisa ambil sirih 3 lembar, potong kecil-kecil, rebus, airnya 1,5 gelas dijadikan 1 gelas. Diminum malam sebelum tidur. Oke, itu untuk tiroid dan hipertiroid. Lanjut, vertigo. Vertigo, kalian bisa ambil daun sirsap 3, potong kecil-kecil, direbus, airnya 1,5 gelas dijadikan 1 gelas. Diminum malam sebelum tidur. Kenapa malam sebelum tidur? Karena ketika dia diminum, itu akan bereaksi lebih bagus. Karena kalian waktu itu istirahat dan obat itu dapat bekerja maksimal. Gatal-gatal, tinggal digaruk aja. Untuk gatalnya jenisnya apa? Jadi Mas Angga nggak bisa ngasih solusi karena gatal itu banyak jenis, entah alergi atau apapun. Bisa kalian bahas lagi. MS tadi yang tanya multiple scoliosis. MS itu kan dia dikategorikan di autoimun, artinya penurunan fungsi imun di dalam tubuh. Itu biasanya dia menyerang tulang belakang yang menyebabkan si pasien pada awalnya lemah berjalan, sering jatuh, dan pada akhirnya menyerang yang namanya kelumpuhan. Oke, jelas untuk MS tadi yang tanya. Untuk solusinya, kalau di medis itu biasanya kalian bisa mengikut program itu yang autoimun, minum obat yang setiap hari itu. Terus diadakan biasanya operasi kalau memang tulang belakangnya itu memang bermasalah ketika kalian di MRI. Kalau Mas Angga,
Untuk penderita MS biasanya saya lihat dulu, saya observasi dulu separah apa kasusnya ya, baru saya lakukan tindakan totok saraf saya, dan saya kasih ramuan biasanya kunyit putih daun salam dan teh jahe gulanya madu. Teh jahe madu itu bisa pagi, siang, malamnya kunyit putih daun salam. Itu untuk MS. Oke. Lanjut TB. Untuk TB tuberkulosis, yang jelas kalian harus ikut program obat 6 bulan dari pemerintah yang tanpa putus. Jadi setelah ikut pengobatan 6 bulan itu, kalian bisanya dilakukan medical check up lagi untuk mengetahui apakah masih ada tuberkulosis dalam tubuh kalian. Kalau itu sudah tidak ada, otomatis pengobatan 6 bulan itu akan di stop dan selesai. Kalau masih ada, biasanya akan diperpanjang lagi proses pengobatan 6 bulannya itu. Lanjut, daya ingat. Daya ingat untuk sesama umat muslim ya. Mohon maaf, ini untuk sesama umat muslim. Sering-seringlah kalian mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, dan sering-seringlah kalian mendengar orang-orang ketika membaca sholawat itu akan mengembalikan daya ingat yang udah mulai berkurang, entah disebabkan oleh usia, disebabkan oleh benturan kecelakaan yang gagar otak, entah itu disebabkan oleh penyakit stroke dan sejenisnya yang mengakibatkan memori hilang. Oke. Nurunin BB. Kalau Mas Angga biasanya untuk menurunkan berat badan, kita harus menghindari karbo berlebih, gula, dan asin. Oke. Batuk. Oke, ini untuk kalian yang menderita penyakit batuk empedu, batuk ginjal, ya, infeksi saluran kencing. Ini bisa kalian coba di rumah. 1, kalian bisa sering-sering mengkonsumsi yang namanya jus semangka kuning. Oke, dengan catatan nggak punya tekanan darah rendah, kalian bisa mengkonsumsi itu tiap hari. Kalau punya tekanan darah rendah, kalian bisa menguranginya. 2, kalian bisa bikin kunyit putih madu yang tadi Mas Angga bilang. Bisa kalian minum 1 kali sehari pagi hari setelah makan. Lanjut ya. Malam hari kalian bisa mengkonsumsi soda gembira. Jadi pagi kunyit putih madu, malam soda gembira. Itu untuk orang yang menderita batuk ginjal, batuk empedu, infeksi saluran kencing, dan sejenis itu. Oke, selesai 10 pertanyaan. Jangan lupa di-share dulu videonya biar lebih banyak yang nonton dan lebih banyak orang yang bisa mendapatkan solusi untuk malam ini tentang penyakitnya. Oke, bantu share ya guys. Mas Angga catat dulu lagi, apa pertanyaan kalian? Jamur di daerah paha itu biasanya ada krim kulitnya, bisa ke spesialis kulit kalian dulu. Jantung tadi udah Mas Angga kasih solusi, bisa kalian putar balik videonya. Corona, komunitas rondo mempesona. Berat itu. Kista tadi udah, Mbak Yati Dian Siregar Mas Angga kasih solusi. Saraf kejepit udah. Mas ini yang di YouTube tanya apaan? Virus corona, komunitas rondo mempesona. Retinoblastoma, itu harus Mas Angga totok. Sus buntu, ya sus buntu. Sus buntu habis ini saya jawab. Sus buntu. Terus apa lagi? Psoriasis ya. Kanker rahim. Stadium berapa? Jangan tanya penginapan dulu, tanya udah punya antrian belum. Kalau nggak punya antrian nggak saya layani, karena semua pasien saya udah terschedule dari jauh-jauh hari. Gatal-gatal bernanah weh, biasanya itu pakai krim khusus dari spesialis kulit. Usus buntu, baru saya catat usus buntu, bronkitis sudah. Herpes ya, herpes. Herpes ntar lagi tanya. Sakit pada waktu mens. Oke. Terus
kolesterol udah, migrain udah, radang pinggul, kanker tenggorokan, sakit dada, ketiak, pendarahan, sakit gigi, stroke ya, pendarahan atau stroke habis ini. Tuba tersumbat udah tadi. Cara daftar, aduh, padahal udah jelas cara daftarnya. Cervical HNP udah tadi, masa nggak kasih. Ini di YouTube apa? Diabetes udah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Dan yang nge-share video ini, kalian juga memberikan informasi buat orang banyak, dan itu akan jadi ladang pahala buat kalian insya Allah. Amin. Kalau susah makan, anaknya bisa dikasih jus buah naga. Oke, ini session terakhir untuk menjawab pertanyaan kalian. Habis ini Mas Angga mau istirahat dulu. Sperma kurang bagus, bisa pakai teh jahe gulanya madu. Lambung udah. Infeksi usus, glukoma, apalagi udah. Insomnia, oke, insomnia. Susah BAB bisa dikasih jus buah naga. Terus amandel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pertanyaan lagi. Glukoma. TBM nya berapa, tekanan bola matanya? Lambung udah. Bang Welly apa pertanyaannya? Yuk, mumpung Mas Angga baca nih. Rahim subur tadi udah, Mas Angga kasih solusi. Nih, amenorrhea primer nggak ada solusi channel, karena dia nggak pernah mens mulai dia perawan. Katarak. 1 pertanyaan lagi. GERD udah tadi. Mbak Yati, tolong di share biar lebih bermanfaat buat orang banyak. Lambung udah, mandel udah, osteoporosis. Oke. Dah 10 pertanyaan terakhir yang akan saya jawab kali ini. Number 1, usus buntu. Kalau usus buntu, kalian bisa bikin minyak kletek kelapa. Kalian bisa ambil 5 kelapa, dibuat minyak kleteknya. Kalian bisa minum pagi dan malam 3 sendok. Itu untuk usus buntu. 2, herpes. Herpes selain resep dari dokter untuk salepnya, kalian bisa bikin kunyit putih madu tadi yang Mas Angga kasih tahu. 3, sakit pas mens. Pas mens kalian bisa bikin kunyit putih madu yang tadi Mas Angga bilang ya. Kunyit putih madu itu bisa universal untuk apa aja. Stroke. Kunyit putih 1/4 kilo diparut. Ini untuk stroke, penyumbatan di otak ya. Stroke. Kunyit putih 1/4 kilo diparut ya. Daun salam 1 genggam. Direbus airnya 1,5 gelas. Astagfirullahaladzim. Kunyit putih 1/4 kilo diparut, daun salam 1 genggam, direbus airnya 11 gelas jadi 8. Diminum 1 gelas 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Itu untuk stroke. Kurang duit, banyak-banyak bekerja, berusaha. Cara daftar itu udah jelas, ada via telepon tiap Senin jam 8 pagi. Untuk WA itu ada 0813581111090 itu untuk WA. Udah ada di Facebook dan akun YouTube Mas Angga. Amin. Buat ambeien wasir, daun sirih 3, potong kecil-kecil ya. Rebus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas. Bisa kalian minum malam hari sebelum tidur. Oke, itu untuk ambeien. Insomnia. Insomnia kalian bisa bikin daun beluntas 1 genggam,
rebus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas ya, itu untuk insomnia. Amandel. Nah, ini untuk para orang tua yang anaknya lagi menderita amandel, yang takut dioperasi, kalian bisa memberikan solusi ini. Nomor 1, kalian bisa bikin kunyit putih madu seperti yang Mas Angga tadi kasih. Dan kalian bisa bikin ini yang anak-anak senang, jus sirsat masak ya, bebas mau 1 atau 2 kali sehari boleh. Bisa kalian kasih madu untuk pemanisnya, itu untuk amandel. Katarak, kalian tahu bunga kitolot, korejat atau tapak liman yang bunganya putih itu, kalian bisa ambil 3, kasih air 1/4 aja, 1/4 gelas. Bisa kalian tetesin pagi dan malam pakai bunga korejat, kitolot atau tapak liman. Saya lihatkan fotonya. Ini untuk yang keluhan mata ya, kalian bisa ambil bunga ini. Ini bunganya. Oke, ini untuk yang keluhan mata. Bisa kalian ambil 3 bunga itu, dicampur air lah, segini, 1/4 gelas. Terus bisa kalian ambil pipet atau sedotan, tetesin ke mata 2 kali pagi dan malam. Kalau udah keruh dibuang ya, kalian bikin baru lagi aja. Karena udah keruh itu udah terkontaminasi bakteri, jadi nggak bagus. Terus apa lagi? Terakhir, ini untuk kalian yang sedang menderita osteoporosis yang diakibatkan oleh usia. Biasanya kalau perempuan itu diderita setelah mereka mengalami yang namanya menopause, atau yang kena osteoporosis gara-gara bekas jatuh, bisa juga nggak tertangani sekian puluh tahun. Osteoporosis yang diakibatkan bisa juga dari asam urat atau rematik yang udah akut. Kalian bisa bikin kunyit putih daun salam yang tadi Mas Angga bilang, atau bisa minum teh jahe gulanya madu. Cara bikinnya, teh panas 1 gelas tanpa gula, ambil jahe segini ya, diparut. Setelah diparut, kalian peras ke tehnya, ampasnya buang. Kalian bisa kasih pemanisnya madu secukupnya, entah 1 sendok 2 sendok sesuai selera kalian. Bisa kalian minum pagi dan malam. Oke, udah. Iya, memang pedih banget. Mas Angga capek udah guys. Mudah-mudahan info kali ini bisa memberikan kalian semangat untuk kalian yang sedang sakit. Mudah-mudahan jadi solusi juga buat kalian, bisa meringankan, syukur-syukur bisa menyembuhkan penyakit kalian. Jangan lupa nanti malam kalian nonton Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana episode yang ke-41. Jadi episode yang sangat keren. Nah, ini cuplikannya, Mas Angga kasih tahu cuplikannya dulu. Untuk episode nanti malam, episode pasien saya yang dari Malaysia itu yang menderita kesetanan. Jadi ada goib di dalam tubuhnya, setan impor dari Malaysia. Jadi bukan cuma barang yang impor, setan juga impor. Jadi bisa kalian lihat bagaimana saya menangani goib. Jadi nggak banyak omong, nggak harus bayar sampai berjuta-juta ya. Cepat dan langsung Mas Angga tanggap, hanya dalam hitungan detik si pasien dari Malaysia ini langsung sadar. Dan ada pemfokusan tenaga di telunjuk Angga Prajabuana, bisa kalian lihat nanti. Ini cuplikan episodenya ya. Satu lagi, keluarin setannya. Tuhanku. Satu lagi, cuplikannya yang nanti malam. Keluarin. Kenapa sih? Diam. Ketika kita terapi, ternyata yang menyebabkan ibu itu tidak merasa capek ada satu hal goib dalam tubuhnya. Ketika kita pusatkan semua tenaga dari telunjuk, bayangin nih sakitnya.
bisa gosong coba lihat. Padahal cuma nih. Oke, itu cuplikannya untuk episode ke-41 Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana. Jangan lupa nonton setiap Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di Net TV. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Bisa mengurangkan penyakit kalian, bisa jadi solusi dan bisa menjadi obat buat kesembuhan penyakit kalian. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya. Untuk infonya bisa kalian putar balik video Mas Angga ini. Di situ udah jelas tentang beberapa penyakit yang udah Mas Angga jelasin, solusi, ramuan apa dan apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus kalian tangani ke depannya. Artinya gini, orang sakit ya, untuk semua orang sakit, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha. Jadi tetap semangat buat kalian semuanya. Masih banyak jalan untuk mencari kesembuhan, bukan cuma di Mas Angga aja. Mas Angga cuma salah satu aja yang dipercaya oleh Allah untuk membantu kalian semua, untuk meringankan penyakit kalian semua. Dan Allah mempercayakan saya, alhamdulillah banyak pasien yang saya tangani itu sembuh. Mas Angga cuma satu, contohnya rumah sakit yang tenaga medisnya udah beratus-ratus dan mereka pun tidak bisa menangani semua pasien yang datang. Apalagi Mas Angga yang didatangi orang dari Sabang sampai Merauke dan Mas Angga cuma satu. Jadi kalau memang rezeki, insya Allah kalian akan ketemu saya dan Mas Angga bisa menangani kalian, membantu untuk meringankan, dan mudah-mudahan ketika saya tangani penyakit kalian udah sembuh ya. Jadi tetap semangat. Mas Angga nggak bisa memuasin semua orang, tenaga saya terbatas, saya juga punya keluarga. Jadi ada waktu untuk pasien dan ada juga waktu untuk keluarga saya. Dan untuk pasien setiap harinya sudah terdata. Jadi mereka datang sesuai nomor antrian dan tanggalnya berapa. Susah, memang susah karena terlalu banyak pasien yang mendaftar. Karena 8.000 orang mendaftar 1 kali 24 jam. Dan Mas Angga pun hanya batasi beberapa saja untuk 3-4 bulan ke depan. Oke, jangan lupa pendaftarannya tetap hari Senin jam 8 pagi. Ada nomor HP-nya di beranda Facebook saya atau di akun YouTube Mas Angga Prajabuana. Tinggal kalian ketik info pendaftaran Angga Prajabuana, di situ udah lengkap. Terima kasih banyak. Selamat bermalam minggu dengan orang terkasih kalian. Tetap jaga kesehatan karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Orang bilang sehat itu mahal, Mas. Nah, jangan lupa sakit lebih mahal lagi. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat semua buat kalian semua. Jangan lupa di share video ini agar lebih banyak orang yang bisa menontonnya dan lebih banyak orang yang tahu solusi untuk penanganan penyakitnya seperti apa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Mas Angga Prajabuana. Oke, thank you.